Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I'm Angguswatu Najha from English Education Department University Muhammadiyah of Semarang. And how are you today, guys? I hope you are in good condition and healthy. Okay. And today we are gonna learn about review text. What is review text? Apa itu sih kalimat review? Pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan kata review, dan bahkan teman-teman sering mempraktekkan untuk mereview suatu barang ataupun produk. Jadi review berarti memberikan ulasan. So, review text is a text to criticize, evaluate, suggest, or give information about artworks. Jadi, kalimat review adalah kalimat yang digunakan untuk mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan saran atau suggestion dan informasi terhadap suatu karya. Karyanya bisa berbentuk apa aja? Song, movie, books, product, television show, or etc. Nah, kalimat review adalah kalimat yang digunakan untuk mengkritisi, mengevaluasi, dan memberikan saran dan tentunya informasi mengenai suatu karya. Nah, tentunya ini sangat memudahkan kita ya. Misal para influencer gitu mereview suatu produk yang kita inginkan. Nah, kita kan perlu informasi dari influencer tersebut. Nah, itulah mengapa kalimat review ini kalimat yang bisa mempengaruhi the readers. It can persuade the readers because in review text there are some suggestion about the weakness of its story, right? Alright, the social function of review text is to critique an artwork even for a public audience. And the work of artwork includes movies, books, television show, operas, recordings, and etc. We can review it and give some suggestion about the artworks. Alright, this is the generic structure of a review text. Therefore, orientation, interpretative recount, evaluation, evaluative summation. Okay, the first one, orientation atau yang sering kita sebut sebagai introduction. Introducing an artwork that is reviewed by written or spoken containing general and specific description, and sometimes even by comparison of equivalent or the similar product. Jadi di paragraf yang pertama ini awal itu kita memperkenalkan karya apa sih yang sedang kita ulas gitu. Misal kita mengambil satu karya yaitu buku. Bukunya itu penulisnya siapa, judulnya apa, terbit di mana, membicarakan tentang apa. Kita kasih gambaran umum dan deskripsi yang spesifik terhadap buku itu gitu. Itu berada di paragraf awal yang disebut sebagai orientation. And the second, there is interpretative recount. The author conveys various views of a work or product reviewed and explain how the reviewed come about. Jadi di paragraf yang ini itu kita membicarakan tentang various views of the written or spoken. Pandangan dari penulis terhadap buku tersebut. Apakah buku tersebut itu bagus ataukah buku tersebut ada hal yang kurang disukai gitu. Nah, ditulis di paragraf di paragraf interpretative recount ini gitu. And the next, there are evaluation.
Nah, setelah pandangan penulis tadi, kita menuju ke paragraf evaluation atau memberikan evaluasi. Provides an evaluation of the work and the performance or production to criticize the parts of the artwork. Jadi dalam paragraf yang ketiga ini kita memberikan evaluasi atau kritikan ke buku tersebut atau ke artwork tersebut. Kalau tadi saya memberikan contoh buku, pandangan saya misal saya sangat suka dengan buku ini, gitu. Pandangan saya seperti itu. Tapi kalau di evaluasinya berarti kita cari tahu tuh di setiap chapter bukunya adakah chapter yang tidak sesuai dengan pandangan kita evaluasi di bagian ini gitu. Harusnya chapter 2 itu tidak seperti ini cara menanggapi masalahnya, atau harusnya di bagian awal itu tidak ada action yang seperti ini di bukunya gitu. Nah, kita memberikan kritikan kita di paragraf ini. And the last, evaluative summation. Evaluative summation is to provide this kind of punchline which sums up the viewer's opinion of the art event as a whole is optional. Jadi di sini itu kesimpulannya ya teman-teman ya, ringkasannya, kesimpulannya paragraf untuk menyimpulkan apakah buku itu recommended untuk dibeli atau tidak. Buku itu recommended dibaca oleh para pembelajar atau tidak gitu. Nah, dirangkum dalam paragraf ini. Biasanya itu berisi juga suggestion kita, saran dari kita untuk penulis bukunya agar ditambahkan bagian ini atau mungkin dikurangkan bagian ini karena mungkin kurang sesuai. We are free to criticize the artwork gitu. Jadi kita itu bebas untuk mengkritisi sebuah karya tulis dengan sopan gitu teman-teman. Linguistic features of review text. The first one, use simple present tense. Karena dalam review kita mengungkapkan suatu kebenaran, sudut pandang kita, suggestion kita menggunakan simple present tense. Yang kedua, use adjective, gunakan kata sifat. Kata sifat ini harusnya banyak sekali ya ketika kita mereview suatu barang. Barang ini bagus, barang ini menarik, barang ini kurang menarik. Pastinya menggunakan kata sifat dalam penyampaian atau review kita tentang artworks. And the next, focus on specific participant. Jadi ketika teman-teman itu mereview suatu artwork seperti buku, berarti fokuslah ke partisipan yang Anda maksud dalam buku tersebut. Ketika di buku tersebut Anda tidak menyukai toko ini, ya fokus untuk mengevaluasi toko tersebut, bukan malah menyebar ke toko yang ada di buku-buku lain gitu. And the last, long and complex clauses. Nah, di sini sebagai preferensi dari penulisan harus klausanya harus yang kompleks ya teman-teman ya, harus yang jelas agar mudah dipahami sesuai grammatical gitu. This is the example of a review text. Alright, The 5 EM Club by Robin Sharma. Di paragraf orientation ini membahas tentang apa itu sih bukunya, penulisnya siapa. Nah, contohnya seperti ini. Robin Sharma is one of the top 5 leaderships expert in the world, advisors, CEOs, speakers, and writers from Canada with Indian blood. Jadi yang menulis buku ini adalah seorang expert dalam kepemimpinan di dunia gitu. Terus beliau adalah seorang CEO, penulis, pembicara, wah keren sekali beliau ini ya. And he is the author of 10 best-selling books on leadership and personal development that are resonate globally.
Beliau sudah menuliskan 10 buku tentang kepemimpinan dan tentang pengembangan diri yang dikenal secara luas. Sudah terkenal sekali bukunya. And one of them is the 5 AM Club by Robin Sharma, which tells about the good habit to wake early in the morning. In the specific time 5 AM. This book tells about the successful person who are committed to waking up in the early morning. And you know that this great fiction books is packaged in novel from an illustrated life lesson. Jadi buku ini tuh buku yang ditulis oleh Robin Sharma dan menceritakan tentang habit baik seorang pemimpin untuk bangun pagi di jam 5 gitu. And the title of this book, The 5 AM Club, which tagline on your morning, elevate your life. Ambil pagimu, miliki pagimu dan tingkatkan hidupmu. This book is pertained by concept based on the routines of real evolutionary that are useful for health, maximizing productivity and protecting peace in this complex age. It sold more than 15 million copies in worldwide. Jadi buku ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Buku ini buku yang diceritakan miliki pagimu dan tingkatkan hidupmu. Berisi tentang tips-tips bagaimana sih menjadi orang yang produktif, memaksimalkan waktu, terus mengubah kebiasaan buruk jadi baik gitu. Nah, terdapat pada buku ini. Nah, contoh yang selanjutnya, interpretative recount. This book is fascinating to read and buy because there is a lot of wise advice, such as to be a successful person must be willing to do something that not many other people want to do. Jadi buku ini selain banyak tipsnya juga banyak advice-nya ya teman-teman. Untuk menjadi orang yang sukses, kita itu harus melakukan habit-habit yang tidak kita sukai gitu, yang orang lain tidak lakukan. We have to go out from comfort zone. The author of this book conducted in-depth research and found that great and successful people are not only born with talent but also depend on capitalization, IQ, about how far our potential is utilized and optimized through consistently and failure. Di paragraf ini tuh memang menceritakan pandangan penulis ya tentang kekagumannya, quotes-quotes yang ada di bukunya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa quotes yang sangat menarik dan sangat saya sukai di buku ini. Such as the first insight is 20-20-20. Nah, di insight ini di pandangan 20 menit, in first 20 minutes, physical exercise, sport, yoga, and give effect of which can eliminate fear hormones, regenerate proteins, etc. Jadi di metode 20-20-20 itu 20 menit pertama kita melakukan exercise, olahraga terlebih dahulu, yoga. Nah, seperti itu untuk meningkatkan hormon kita. And the next 20 minutes, a reflection by praying or read Al-Quran, journaling, and etc. And in the last minute, our reading books, podcast, newspaper, etc. Jadi di metode yang pertama ini 20 menit
untuk exercise sebentar, 20 menitnya kembali untuk sholat, dan 20 menitnya untuk membaca buku atau mengerjakan tugas. Nih one of the insight in that book. This is the second insight of this book. There 1991 focusing your 90 minutes in your life, just focus on your target and goals and doing it consistently every day during 3 months or 90 days, and you will find your progress. And the third insight, there is 60-10. 60 minutes of work, 10 minutes for rest. This is the method to help our tired of work. For rest without looking at the screen and calming down to be more productive at work. Nah, gitu. Jadi di paragraf yang kedua ini tentang interpretative recount, kita menjelaskan tentang pandangan kita suka nggak sama bukunya, terus insight apa yang kita dapatkan, kita jelaskan di sini. And also evaluation atau mengevaluasi bukunya ini. Bukunya ini itu sudah bagus, tapi kira-kira ada nggak sih kerugian ataupun kurangnya buku ini gimana gitu. The contents of the chapter discussed are interesting in the needs for self-development, especially the contents of the chapter which discuss the set of 20 minutes of activities such as physical activities, self-reflection, and etc. This is difficult for young mothers who have hobbies, who have babies and neck-owls, but different from people who have activities who have achieved success. This method can be tried. Jadi meskipun buku ini itu merekomendasikan banyak hal baik, tapi ketika kita lihat dari perspektifnya para ibu-ibu muda, tentunya kan sangat sulit untuk menerapkan metode-metode yang saya sampaikan tadi gitu. Metode itu akan menjadi metode yang sulit untuk dilakukan gitu. Itu dibahas di evaluation. And the last there is evaluative summation. Nah, ini adalah kesimpulan dari penulis. Apakah kalian itu harus membelinya, harus membacanya, harus menontonnya tentang karya yang sedang diulas tadi, yang sudah diulas tadi, ataukah tidak? Nah, evaluationnya di sini, this book is recommended to read because the language and way of conveying ideas are easy to catch and understandable, includes some tips and methods that can help create good change if done consistently and can be the key to success. Jadi konklusi di sini adalah buku ini tuh sangat recommended untuk dibaca karena bahasa dan cara penyampaiannya itu sangat mudah sekali gitu. Dan ini bisa menjadi metode kita untuk menggapai kesuksesan. Alright, this is the review. Well, thank you very much for your attention. May it be useful for us. I'm Angga Suatun Najah. Goodbye.